orangnya tinggi besar. Dan tiba-tiba Pak Busro itu langsung, kalau istilah Jawanya ini dikempit. Jadi kepala Pak Busro ada di bagian ketiak orang ini. Dan di situ Pak Busro nggak bisa nafas. Jadi yang dia lihat ini cuma gelap. Dan beliau ini kaget, ada orang yang sudah ada di dalam masjid. Nah, orang ini pakai kain putih, semacam kain ihram, seperti orang yang mau berangkat haji maupun umroh. Tapi beliau itu duduk persis di depan pengimaman. Semakin dilihat secara seksama, dan ibu-ibu ini yakin bahwa sosok orang yang jalan ini adalah Pak Busro. Tapi wajahnya pucat, dan dia itu jalannya tertatih-tatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bisma, yang asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bisma. Bisma ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur, dan di sini dia ingin membagikan pengalamannya. Pengalaman ini dia alami di sekitaran tahun 2005 sampai di sekitaran tahun 2010. Dimana waktu itu Bisma ini sempat kerja ikut orang, dan orang ini bisa dikatakan preman di daerah sana. Namanya Pak Busro. Jadi ceritanya setelah lulus SMA, Bisma itu kerja di sebuah pabrik. Jadi aktivitas Bisma setiap pagi itu dia berangkat menuju ke jalan raya, naik angkutan umum menuju ke pabriknya. Nah, sepulangnya dari pabrik itu biasanya dia mampir di sebuah warung. Di samping warung itu ada tanah lapang. Nah, biasanya teman-teman Bisma ini ngumpul di warung tersebut. Nggak lama setelah itu, sekitar 6 bulan kemudian, tanah kosong ini ditempati sebuah minimarket. Dibangun minimarket di sana, dan kebetulan belum ada tukang parkirnya. Waktu itu si penjaga warung ini sempat ngomong ke Bisma, ayo itu siapa yang mau jaga parkir, mumpung nggak ada yang jaga, lumayan loh buat pemasukan. Nah, Bisma ini sempat berpikir, dia setiap jaga di warung itu kadang-kadang sampai malam hari. Nah, menurut Bisma ada baiknya juga dia memutuskan jadi tukang parkir di sana. Akhirnya iseng-iseng lah waktu itu dia mulai nata-nata sepeda motor yang datang. Dan lama-kelamaan sekitar 2 minggu kemudian ada tulisan besar yang dipasang oleh minimarket tersebut. Intinya bahwa setiap pengunjung yang datang ke minimarket tersebut ini parkirnya gratis, tidak dikenakan biaya. Tapi di situ Bisma mengabaikan, dia tetap menarik uang parkir itu. Nah, sekitar 1 bulanan, Bisma ini didatengin 2 orang. Mereka ini naik sepeda motor,
Dan kelihatan dari penampilan dua orang ini memang kelihatan bukan orang benar. Dua orang ini mendatangi Bisma dan waktu itu Bisma ingat, semua teman-teman Bisma yang ada di warung ini melihat ke arah Bisma. Jadi seolah-olah mereka itu ngasih kode bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan Bisma. Intinya dua orang ini tanya, kamu di sini ini dibawa siapa, diajak siapa? Bisma sendiri nggak tahu, maksudnya diajak siapa, gimana, saya nggak tahu. Kamu ini jaga parkir ini dibawanya siapa? Lah Bisma cuma bilang, lu saya cuma jaga parkir aja Pak, awalnya saya nongkrong di warung itu. Terus dua orang ini bilang, ini kawasan di daerah sini ini dibawa pengaruhnya Pak Busro. Tentu waktu itu Bisma ini kaget, ini Pak Busro siapa lagi? Karena Bisma nggak tahu menau tentang nama Pak Busro ini. Pokoknya dari pembicaraan itu, dua orang yang datang ke Bisma ini mengharapkan Bisma mendatangi Pak Busro untuk izin lebih dulu karena menurut mereka ini kawasan dari Pak Busro. Siapapun yang jadi tukang parkir di sana itu harus dari sepengetahuan Pak Busro. Nah malam itu diabaikan oleh Bisma. Keesokan harinya dia beraktivitas seperti biasa. Dia masih tetap jaga parkir di sana dan di sekitaran jam 8:30 malam dua orang ini datang lagi dan masih menanyakan yang sama. Intinya waktu itu Bisma langsung disuruh menghadap ke Pak Busro. Dan kayaknya dua orang ini agak maksa. Akhirnya Bisma pun mau, dia dibawa ke suatu tempat di sebuah perkampungan yang Bisma ini tahu bahwa di perkampungan itu memang terkenal dengan transaksi narkobanya. Dan memang terkenal di sana ini memang kampungnya preman. Begitu sampai di sana, barulah Bisma ini tahu, oh mungkin yang dikatakan orang-orang selama ini, ada sosok preman yang menguasai daerah sini, ini memang orang tersebut yang namanya Pak Busro ini. Nah begitu sampai di rumah Pak Busro ini, semuanya itu nggak sesuai dengan ekspektasinya Bisma. Ternyata sosok Pak Busro ini, beliau itu tampilannya seperti mencerminkan seorang muslim lah. Beliau pakai kopiah, beliau pakai baju putih dan pakai sarung. Nah di situ Bisma ini agak lega. Oh ternyata ini Pak Busro nggak semenyeramkan itu. Begitu dia datang, dia dipersilakan duduk. Dan yang pertama kali ditanya oleh Pak Busro, beliau ini langsung bilang, sudah kamu kerja ikut aku aja. Nanti kalau kamu jaga parkir di sana tak jamin aman. Tapi kesepakatannya setiap minggu kamu harus setor ke sini. Kamu tetap dapat bagianmu, tapi ada istilahnya uang keamanan lah. Itu biasa dilakukan sama tukang parkir di daerah sini. Kalau kamu nggak bisa ngikuti aturan di daerah sini, ya terpaksa anak buahku yang jaga ke sana, kamu sudah nggak boleh jaga lagi. Nah melihat hal itu Bisma ini sambil mikir, di satu sisi lain dia juga butuh pemasukan dari jaga parkir ini. Jadi akhirnya dia pun menerima. Setelah berpikir dia menerima, ya sudah Pak, enggak apa-apa Pak. Ya sudah besok kamu kerja seperti biasa, nanti setiap minggu anak buah saya yang datengin kamu. Kamu setorkan uangnya, laporannya pokoknya kami tahu lah, pemasukanmu setiap hari itu kami tahu. Karena kami megang kawasan parkir di daerah sana. Akhirnya ya sudah, keesokan harinya Bisma beraktivitas seperti biasa. Sepulangnya dia kerja dari pabrik itu, dia tetap jaga parkir. Dan ternyata benar. Di akhir pekan, di hari Sabtu malam minggu itu, dua orang suruhan dari Pak Busro ini datang lagi. Dia meminta uang jatah keamanan. Ya nominalnya memang bisa dikatakan nggak terlalu banyak. Tapi kalau dikumpulkan dalam 1 bulan, ini kurang lebih sekitar hampir 2 jutaan lah. Memang kalau membayar setiap minggu memang nggak terlalu terasa. Tapi kalau dikumpulkan 1 bulan ya kira-kira hampir 2 jutaan. Tapi itu pun masih bisa dihandle oleh Bisma. Pemasukan dia juga lumayan dari jaga parkir itu. Nah, singkat cerita berjalannya waktu, anak Pak Busro ini khitanan, sunatan, dan semua itu diundang, termasuk Bisma ini. Akhirnya Bisma pun datang ke sana, dia nggak bawa apa-apa waktu itu. Ternyata dari ujung kampung, masih belum masuk ke rumah Pak Busro, ini Bisma sudah bisa mendengar suara sound system yang kencang banget. Nah, dari situlah Bisma ini tahu, oh, ternyata kayak gini kalau Pak Busro punya acara. Nah, hal yang kedua yang dipikirkan oleh Bisma ini nggak sesuai dengan ekspektasinya lagi.
bahwa yang dilihat oleh Bisma, Pak Busro ini tampilannya itu seperti seorang muslim. Beliau selalu pakai sarung, pakai peci, tapi ternyata ketika acara khitan ini digelar, di sana itu sudah banyak meja yang isinya semuanya minuman keras. Dan semua rata-rata di sana ini sudah mabuk semua. Nah, Bisma di situ bertanya-tanya, karena di satu sisi lain dia nggak pernah minum minuman keras, dia juga nggak suka hal-hal semacam itu. Jadi ketika mendatangi acara khitanan ini, dia itu juga agak heran. Ini acara khitanan yang identik dengan muslim, tapi kok acaranya seperti ini? Dan waktu itu ada juga beberapa insiden. Jadi ternyata beberapa rumah tetangga dari Pak Busro, karena Pak Busro ini tinggal di sebuah perkampungan yang mobil saja nggak bisa masuk. Karena mungkin sound system ini terlalu besar, terlalu kenceng, ada rumah beberapa warga ini yang rusak karena dentuman suara dari sound system ini. Beberapa tetangga itu gentengnya ambruk, ada juga yang kacanya retak dan bahkan sampai pecah. Tapi di situ anak-anak buah dari Pak Busro ini bilang kalau mereka ini akan diganti sama Pak Busro, itu sudah biasa. Memang seperti inilah kalau Abah ini punya acara. Nah, barulah Bisma ini juga tahu bahwa ternyata mereka ini, anak buah Pak Busro itu memanggil Pak Busro dengan panggilan Abah. Nah, berjalannya waktu semakin tahulah Bisma ini tentang siapa Pak Busro. Ternyata semua itu hanya kedok. Bisma ini bisa menyimpulkan selama ini Pak Busro yang pakai sarung, pakai peci, seolah-olah menonjolkan bahwa beliau ini seorang muslim. Ternyata ini cuma kedok. Kelakuan Pak Busro ini sama sekali jauh dari seorang muslim. Dan semua tetangga-tetangga yang di sana itu sudah tahu semua. Bahkan Bisma juga mendapat cerita dari tetangga-tetangga Pak Busro, ada satu masjid yang ada di daerah sana, ini nggak bisa menerima uang infak dari Pak Busro. Bahkan mereka menolak mentah-mentah, karena pihak masjid tahu penghasilan Pak Busro ini sama sekali nggak ada yang halal. Kalau nggak jual narkoba, ya dia ini bisnis pinjam-pinjamkan uang seperti itu, dan warga ini banyak yang jadi korbannya. Bisma sendiri ini juga mendapat cerita dari beberapa tetangga yang ada di sana. Beberapa tetangga ini bilang, Pak Busro itu memang meminjamkan uang, tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi seolah-olah Pak Busro ini baik dengan tetangga, tapi sebenarnya juga menjerat. Jadi kalau ada orang yang butuh uang, misalnya dia pinjam uang sekitar 2 juta, dengan terang-terangan Pak Busro bilang kembalinya harus 3 juta ya. Kalau setiap bulan itu kamu belum bisa mengembalikan, ya kamu harus bayar 200.000, 10% dari uang pinjamanmu itu. Ternyata nggak sampai di sana. Ketika orang ini dipinjamkan uang 2 juta itu, setelah dia keluar dari rumah Pak Busro, selalu ada anak buah Pak Busro itu yang ngikuti orang ini. Istilahnya dia ini minta jatah. Akhirnya mau nggak mau, orang yang sudah dipinjemin uang ini harus ngasih ke anak buah Pak Busro. Dan itu totalnya sekitar 200 ribuan, karena anak buahnya sekitar 4 orangan. Jadi total orang yang pinjam uang ini nggak jadi 2 juta yang dia dapat, tapi hanya sekitar 1.800.000. Sedangkan dia harus mengembalikan sekitar 3 juta. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum. Awalnya mereka menganggap Pak Busro ini orangnya baik, tapi ternyata memang dia ini menjerat. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa ada masjid yang terang-terangan menolak uang infak dari Pak Busro. Bahkan ketika ada acara Idul Adha, mereka ini nggak mau menerima kurban dari Pak Busro. Dan mereka terang-terangan menyatakan itu. Bahkan ketika mereka menyatakan hal itu, mereka ini sempat diserang oleh anak buah Pak Busro, tapi kejadian itu nggak sampai berlarut-larut. Mereka bisa didamaikan oleh pihak kepolisian. Jadi ceritanya seperti itu. Inilah perjalanan dari Pak Busro, dan Bisma ini juga menyatakan dia juga agak kecewa juga sebenarnya dia menerima tawaran untuk jadi anak buah Pak Busro. Tapi mau gimana lagi, dia juga butuh uang itu. Nah, berjalannya waktu di sekitar tahun 2007, suatu saat Pak Busro ini punya acara. Sepertinya waktu itu beliau ini lagi ulang tahun. Beliau itu mengundang semua anak buahnya, termasuk Bisma ini, untuk datang di sebuah klub dangdut yang ada di kota itu. Mereka semua datang, dan di situ Bisma jadi tahu ternyata anak buah Pak Busro ini banyak banget. Ketika masuk ke dalam, mereka semua ini minum. Tapi waktu itu Bisma memang nggak minum, dia hanya pesen
minuman cola dan hanya air putih. Dia cuma ngerokok menikmati pertunjukan waktu itu. Dan disinilah Bisma itu memperhatikan terus sosok Pak Busro ini. Jadi Pak Busro ini memang sengaja bawa uang cash, uang tunai, yang kalau Bisma lihat waktu itu ada sekitar 2 gepok uang yang dia bawa. Dan uang ini dibagi-bagikan untuk para penyanyi yang ada di sana. Jadi setiap kali ada penyanyi yang nyanyi di atas panggung, Pak Busro maju untuk nyawer. Nah, uang ini dihabiskan untuk itu dan untuk mabuk-mabukan. Ketika acara ini selesai, Bisma itu terdengar selentingan bahwa Pak Busro ini menghabiskan uang sekitar hampir 25 juta untuk pesta malam itu. Dan kata orang-orang yang ada di klub dangdut itu, Pak Busro itu sudah biasa. Kadang 3 bulan sekali beliau mengadakan acara seperti ini. Nah, singkat cerita, Bisma masih bekerja ikut Pak Busro itu. Pada tahun itu Bisma ini mendengar kabar bahwa Pak Busro ini akan naik haji di tahun 2009. Nah, tentu mereka semua ini senang. Tapi tidak dengan Bisma. Karena Bisma ini bisa dikatakan dia memang ikut Pak Busro, tapi dia sering sekali kontra dengan Pak Busro. Dia hanya memaksakan diri untuk ikut Pak Busro karena dia butuh uangnya. Nah, sampailah waktu itu tahun 2009, beliau ini mengadakan acara besar-besaran pada saat sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci itu. Pak Busro ini ngundang anak-anak yang memainkan hadroh. Beliau juga mengundang pengajian dan warga di sekitar sana ini diundang untuk makan-makan. Pesta digelar besar. Dan singkat cerita Bisma kembali ke pekerjaannya dan pada saat itu Pak Busro dan istri dan anak-anaknya ini berangkat naik haji. Nah, Bisma pun fokus dengan pekerjaannya. Dia tetap jaga parkir. Sampai pada satu ketika dia ini mendengar kabar bahwa ketika di Tanah Suci Pak Busro itu mengalami sakit. Tapi dia sendiri juga nggak tahu sakitnya apa. Dia hanya mendengar kabar dari anak buahnya. Singkat cerita, setelah Pak Busro ini naik haji, beliau pulang kembali ke rumah. Beliau itu dalam keadaan sakit dan langsung dirawat di rumah sakit yang ada di sana. Ketika Pak Busro dirawat di rumah sakit, barulah Bisma ini tahu cerita dari istri yang melihat sendiri kenyataan ketika Pak Busro naik haji. Nah, cerita ini kemudian beredar kemana-mana, sampai ke tetangga-tetangga, bahkan sampai ke seluruh anak buah Pak Busro. Dan termasuk Bisma sendiri yang mendengar cerita tentang Pak Busro ketika naik haji. Jadi ceritanya ternyata pada saat Pak Busro ini naik haji, begitu beliau menginjakkan Tanah Suci, beliau itu merasakan badannya ini gemetaran. Nah, dari situlah Pak Busro langsung menuju ke klinik setempat dan itu dirawat gak lama, hanya sekitar beberapa jam kemudian beliau melakukan ibadah haji lagi. Nah, begitu sampai persis di depan Ka'bah, banyak sekali keanehan yang terjadi. Jadi pada saat itu, beliau ini, Pak Busro dan istri itu didatengin oleh 2 orang. 2 orang ini perempuan, orang Indonesia. Nah, 2 orang ini menawarkan kepada Pak Busro dan istri, "Pak, Bu, mau nggak nyium Hajar Aswad?" "Oh iya, boleh, mari saya antar." Nah, pada waktu itu ada jamaah Indonesia yang lain bilang, "Bu, sudah jangan, Bu, itu nanti dimintain uang sekitar 1 jutaan. Udah, nggak apa-apa, bayar aja," kata Pak Busro. Akhirnya mereka mengikuti 2 orang perempuan ini untuk nyium Hajar Aswad. Dan suasana waktu itu memang rame, karena suasananya sedang naik haji. Begitu ada di tengah-tengah, tiba-tiba istri Pak Busro ini nggak melihat lagi Pak Busro, dan nggak tahu kemana. Akhirnya istri Pak Busro bilang ke 2 orang ini, Bu, sebentar Bu, suami saya ini kemana?" Dan mereka semua melihat loh, ternyata Pak Busro ini nggak ada di sana, nggak tahu di mana, apakah tertinggal atau memang beliau masih duduk-duduk di sana. Karena istri Pak Busro khawatir, langsung beliau ini memutuskan untuk mencari keberadaan Pak Busro. Ternyata pada waktu itu, istri Pak Busro ini melihat Pak Busro itu duduk di pojokan dan beliau itu kayak pengen muntah. Begitu dideketin oleh istri Pak Busro ditanya, "Abah ini kenapa? Kenapa kok kayak gini, Bah? Kenapa, Bah?" Jadi nafas Pak Busro itu kayak sesek dan dia itu pengen muntah tapi nggak bisa muntah. Dari situlah Pak Busro ini cerita bahwa pada saat beliau ini mengikuti 2 orang Indonesia ini, Pak Busro itu ditempel oleh orang yang orangnya ini hitam. Jadi seperti orang Sudan, orangnya tinggi besar.
Dan tiba-tiba Pak Busro itu langsung, kalau istilah Jawanya ini, dikempit. Jadi kepala Pak Busro ada di bagian ketiak orang ini. Dan di situ Pak Busro nggak bisa nafas. Jadi yang dia lihat ini cuma gelap. Di situ ketika Pak Busro nggak bisa nafas, dia mencium aroma yang sangat busuk sekali. Aroma dari ketiak ini sampai-sampai beliau itu pengen muntah. Terus beliau ini tiba-tiba langsung ada di pojokan. Nah, dia mencari lagi keberadaan orang Sudan ini tadi. Beliau nggak melihat lagi. Padahal tadi jelas-jelas Pak Busro ini dimasukkan di dalam ketiak dari orang Sudan ini. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Busro, langsung istri Pak Busro ini ikut deg-degan. Ya sudah Pak, nggak usah lanjut Pak. Bapak istirahat saja di sini dulu. Sekitar hampir 10 menitan, mereka melanjutkan ibadah lagi. Mereka melanjutkan tawaf. Dan begitu dalam perjalanan tawaf ini, Pak Busro itu kakinya ini kayak ada yang megang. Dan itu jelas-jelas banget. Karena istri Pak Busro ada di samping Pak Busro persis. Jadi beliau itu nggak bisa jalan. Bu, sebentar Bu. Sementara jamaah yang lain ini terus jalan. Jadi secara nggak sengaja Pak Busro ini ada yang dorong, ada yang nyenggol. Sampai beliau ini terjatuh. Dan Pak Busro itu merasa ada yang nginjak kakinya. Dan seketika itu juga, entah kenapa, inilah yang dinamakan misteri ilahi. Bahwa pada saat persis di depan Ka'bah itu, kaki Pak Busro ini mengalami kelumpuhan dan itu di sebelah kiri. Dan tiba-tiba sakitnya itu menjalar sampai ke atas dan Pak Busro ini gak bisa ngomong. Dan itu hanya di bagian sebelah kiri. Dia mulai kesulitan bicara. Nah, melihat hal itu, istri Pak Busro ini ketakutan. Beliau langsung teriak-teriak dan ada beberapa jamaah Indonesia yang menolong Pak Busro dan istri. Dan gak lama setelah itu ada tim medis yang datang untuk membantu Pak Busro. Dan setelahnya, Pak Busro langsung dibawa ke rumah sakit dan beliau istirahat di sana. Barulah pihak medis ini menyatakan bahwa Pak Busro itu mengalami stroke di bagian sebelah kiri badannya. Jadi seluruh bagian sebelah kiri badannya ini nggak bisa digerakkan sama sekali. Benar-benar kaku. Nah, melihat hal yang semacam itu, karena Pak Busro ini harus istirahat di sana, pihak dari panitia haji ini mengungkapkan hal ini ke istri Pak Busro supaya istri Pak Busro ini tetap melanjutkan ibadah hajinya, sedangkan biarkan Pak Busro ini istirahat lebih dulu. Ternyata sampai prosesi ibadah haji ini selesai, Pak Busro masih tetap istirahat di rumah sakit. Dan sampai ibadah haji ini berlangsung dan sesampainya Pak Busro tiba di Indonesia, beliau langsung dirawat di rumah sakit. Jadi begitulah cerita yang didapat oleh Bisma. Dan semua orang ini jadi tahu, termasuk tetangga-tetangga Pak Busro ini. Jadi setelah Pak Busro naik haji, beliau ini terus-terusan dirawat di rumah sakit. Dan sampai pada akhirnya, anak-anak dari Pak Busro ini yang menginginkan supaya Pak Busro dirawat di rumah. Dan setelah melalui kesepakatan dan lain sebagainya, Pak Busro pun dipulangkan, dirawat di rumah. Ternyata pada saat dirawat di rumah, beliau ini masih tetap sakit. Beliau masih hanya terbaring di tempat tidur dan gak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi selama Pak Busro ini sakit, terbaring di tempat tidur, semua pekerjaan Pak Busro ini diambil alih oleh Udin, tangan kanan dari Pak Busro. Dan ternyata sakit Pak Busro ini berlangsung sangat lama sekali, sekitar 9 bulanan. Setelah itu barulah mereka mendengar bahwa Pak Busro mengembuskan nafas terakhirnya dan beliau dimakamkan di kampung tersebut. Setelah itu Bisma datang ke sana. Banyak sekali orang-orang yang ziarah ke makam Pak Busro. Dan setelahnya ada beberapa kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh warga sekitar. Jadi orang-orang kampung itu mengaku bahwa mereka ini dihantui sosok Pak Busro. Nah, ceritanya didapatkan Bisma dari beberapa orang tetangga yang tinggal di sana. Malam ketiga setelah Pak Busro ini dimakamkan, ada satu orang jamaah masjid yang biasanya beliau ini membuka pintu masjid. Beliau ini biasanya datang jam 3 atau jam setengah 4 sebelum subuh. Pas waktu beliau datang ke sana, beliau ini buka pintu masjid. Dan beliau ini kaget ada orang yang sudah ada di dalam masjid. Nah, orang ini pakai kain putih, semacam kain ihram, seperti orang yang mau berangkat haji maupun umroh. Tapi beliau itu duduk persis di depan pengimaman. Lah tentu bapak-bapak yang mau buka masjid ini kaget karena kunci dibawa oleh beliau. Ternyata kok sudah ada orang. Nah, waktu itu memang beliau sempat takut. Setelah itu beliau membacakan surat-surat pendek dan membacakan ayat kursi dan beliau langsung menuju ke tempat wudhu. Pada saat beliau wudhu ini, beliau langsung memberanikan diri. Kenapa kok harus takut? Takut cuma sama Allah.
itu jin pasti. Akhirnya beliau masuk lagi dalam masjid, ternyata sosok ini sudah nggak ada lagi. Nah, kejadian awal inilah yang akhirnya membuat warga itu takut. Ternyata banyak juga warga yang melihat tampilan dari Pak Busro, yang beliau ini jalan-jalan di kampung dengan pakai baju ihram itu. Ada satu ibu-ibu yang jelas-jelas melihat wujud Pak Busro. Beliau ini aktivitasnya selalu malam hari karena beliau harus membuat kue. Beliau itu bangun, setiap kali bangun jam 1, beliau selalu buka jendela rumah supaya angin bisa masuk, dan beliau selalu bikin kue itu di ruang tamu. Nah, di jam-jam seperti itu, biasanya beliau itu merasakan kesunyian, sepi. Dia bikin kue sambil mendengarkan radio. Tiba-tiba, beliau ini mendengar ada orang yang jalan. Nah, nggak biasanya jam seperti ini ada orang yang jalan di kampung itu. Tanpa curiga, ibu-ibu ini noleh. Dia ngintip dari balik jendela itu. Ternyata beliau melihat ada sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini jalan sambil tertati-tati. Dia semakin mendekatkan wajahnya ke arah jendela. Semakin dilihat secara seksama, dan ibu-ibu ini yakin bahwa sosok orang yang jalan ini adalah Pak Busro. Tapi wajahnya pucat, dan dia itu jalannya tertati-tati. Begitu si ibu-ibu ini kaget, sosok Pak Busro ini noleh ke arah ibu-ibu ini. Wajahnya itu kelihatan pucat dan kebiru-biruan. Nah, karena ketakutan, ibu-ibu ini pun nutup jendela. Setelah nutup jendela, dia bangunkan suami dan anak-anaknya. Karena dia benar-benar ketakutan, nggak pernah sebelumnya dia mengalami kejadian semacam ini. Ibu ini sudah nggak bisa berkata-kata lagi, selain beliau ini nangis sesenggukan. Akhirnya sang suami menuju ke depan. Karena beliau merasa ada yang nggak beres, beliau menuju ke depan, jendela ini dibuka. Begitu jendela dibuka, ada sosok Pak Busro persis di depan jendela. Wajahnya pucat, dan di bagian bawah matanya itu kayak ada merah-merah. Nah, beliau ini nggak ngomong apapun kecuali beliau itu diem. Nah, suami dari ibu ini karena beliau itu kaget, beliau langsung tutup jendela lagi, beliau kembali ke kamar. Setelah mengalami kejadian itu, keesokan harinya berita ini pun menyebar. Ternyata nggak hanya 1 atau 2 orang yang didatengin sosok Pak Busro. Masing-masing dari warga yang pernah berurusan dengan Pak Busro ini selalu didatengin sosok Pak Busro. Bahkan ada anak kecil yang bisa melihat wujud Pak Busro itu persis. Sore itu, ada anak dari tetangga usianya sekitar 7 tahun. Dia ini lagi mainan boneka, padahal ini masih sore hari. Nah, si anak kecil ini langsung loncat menuju ke pangkuan bapaknya. Dia sambil nangis. Loh, adik ini kenapa? Itu ada bapak-bapak serem, Pak. Ada bapak-bapak serem, Pak. Nah, si bapaknya itu juga heran. Nggak ada apa-apa di ruang tamu. Nah, kejadian itu sampai lama. Si anak kecil ini sampai nangis sampai jam 7 malam. Akhirnya karena si bapak merasa ada yang nggak beres dengan anaknya, beliau itu membawa anak tersebut ke seorang ustadz. Ustadz ini hanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ditiupkan di air, disuruh minum ke anaknya. Setelah itu anaknya kembali pulih. Dia nggak nangis lagi, dan barulah dia ini cerita bahwa dia itu melihat ada bapak-bapak, dia pakai baju putih, dan dia hanya diam duduk di ruang tamu itu. Nah, langsunglah bapaknya itu menyimpulkan jangan-jangan ada sosok Pak Busro di sana. Jadi warga itu memaklumi karena semasa hidupnya Pak Busro ini memang kelakuannya seperti itu. Dan wajar kalau dia ini mendo-mendo istilahnya. Banyak nakut-nakutin warga. Nah, kejadian warga ditakutin oleh sosok Pak Busro ini lama. Hampir 4 bulanan warga itu diteror oleh sosok Pak Busro ini. Bahkan keluarga dari Pak Busro itu nggak percaya, dan sampai-sampai mereka ini nggak terima kalau warga mengaku didatengin sosok Pak Busro. Mereka nggak mau terima kalau sosok bapaknya itu gentayangan. Nah, sampai pada suatu ketika anak Pak Busro sendiri inilah yang didatengin oleh sosok Pak Busro. Ceritanya, sore itu anak Pak Busro ini nyekar ke makamnya Pak Busro. Nah, setelah nyekar, dia ini naburin bunga ke atas makamnya Pak Busro. Setelah itu dia berdoa. Dan dia ini pulang. Ketika dia membalikkan badannya, dia dengar ada suara bapaknya. Nama anak Pak Busro ini Jupri. Dia itu dengar suara Pak Busro ini manggil, "Jup, duduk dulu, Jup." Dia kayak nggak percaya, dia noleh ke kanan kiri. Ini kondisi pemakaman ini sepi, tapi dia mendengar jelas ada suara bapaknya itu. Karena dia merasa aneh, dia membalikkan badan lagi dan mau menuju ke pintu makam.
Belum 5 langkah dia jalan, dia mendengar lagi suara Pak Busro. Jub, temenin Bapak, Jub. Dia noleh lagi, dia ngelihat gak ada siapa-siapa. Dan karena si Jupri ini juga sudah mulai takut, dia langsung ngomong, Pak, jangan ganggu Jupri ya Pak. Bapak jangan ganggu warga di sini ya Pak. Kasihan Pak warga nggak salah apa-apa. Bapak juga tenang di sana ya. Maafin Jupri. Dia itu merasakan situasi di makam yang awalnya masih ada sinar matahari. Begitu dia nolehkan badan, suasananya ini tiba-tiba langsung gelap. Dia ada di makam itu di malam hari. Dan kondisi pintu makam ini dalam keadaan tertutup. Disitulah dia ketakutan, badannya gemetaran, dan dia semakin mendengar jelas suara bapaknya itu. Jub, temenin Bapak di sini Jub, duduk-duduk dulu Jub. Begitu si Jupri ini noleh, dia melihat ada sosok Pak Busro itu duduk di atas makam. Beliau itu sambil seperti ini, dan beliau ini pakai baju ikhram. Nah, melihat hal itu, dan suasana makam yang tiba-tiba jadi gelap, jadi malam, Jupri ini langsung ketakutan. Bahkan, mohon maaf, waktu itu, dia ini bahkan sempat terkencing di celana. Karena saking takutnya dengan situasi waktu itu. Nah, Jupri ini sempat melihat sosok bapaknya itu. Sosok Pak Busro ini, wajahnya pucat kebiru-biruan, dan kelihatan sekali kalau beliau ini kayak orang linglung. Nah, kejadian itu dialami oleh Jupri hampir sekitar setengah jam. Jadi dia sempat muter-muter di tengah makam itu. Pada saat itu dia mendengar ada suara adzan. Dia sendiri nggak tahu ini suara adzan apa. Setelah mendengar suara adzan itu, dia melihat ada sosok bapak-bapak yang lewat persis di depan pintu makam. Di situ Jupri teriak-teriak, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Dan akhirnya sosok bapak-bapak ini masuk ke dalam makam, langsung gandeng Jupri. Begitu Jupri keluar makam, dia kaget, ternyata suasananya ini baru maghrib. Dia mendengar ada suara adzan maghrib. Dan si bapak-bapak yang menolong Jupri tadi, yang narik Jupri dari dalam makam itu, bapak-bapak ini mengaku ketika dia mendengar Jupri minta tolong, si bapak ini melihat ada sosok putih yang kayak menghalang-halangi Jupri di dalam makam. Melihat keanehan ini, langsunglah sosok bapak ini narik Jupri untuk keluar dari makam tersebut. Nah, cerita ini kemudian semakin menyebar, bahwa ketika di dalam makam, Jupri ini mengalami situasi yang aneh dan dia melihat sosok bapaknya sendiri. Akhirnya setelah kejadian itu, keluarga dari Pak Jupri ini percaya bahwa sosok Pak Busro itu ternyata gentayangan, dan mereka mempercayai itu. Mereka itu percaya mungkin hal ini disebabkan karena dulunya Pak Busro ini semasa hidupnya selalu seperti itu, melakukan hal-hal yang negatif, dan beliau itu jauh dari agama dan bahkan menyusahkan orang. Jadi semenjak itu istri dari Pak Busro ini bilang ke anaknya yang namanya Jupri, adik-adikmu ini perempuan semua, kamu jangan ikuti bapakmu. Sudahlah, orang-orang kampung yang dulu sempat utang ke bapakmu, kamu bilang semuanya utangnya lunas semua. Kamu jangan teruskan apa yang dilakukan bapakmu. Nah, Jupri ini langsung menuruti kata-kata ibunya. Memang dari awal, Jupri ini sempat kontra dengan bapaknya itu. Itulah kenapa ketika Pak Busro sakit, semua urusan Pak Busro ini ditangani oleh Udin, tangan kanan dari Pak Busro, bukan diserahkan ke Jupri. Jadi setelah mendengar nasihat dari ibunya itu, langsung Jupri ini mendatangi setiap warga kampung yang pernah berurusan dengan Pak Busro. Dan di situ Jupri bilang, semua utang-utang kalian ini lunas. Nah, tentu warga kampung ini ikut-ikutan senang. Dan mungkin ada hubungannya dengan ini. Selalu muncul doa-doa baik dari warga kampung ini. Ya Allah, terima kasih ya Mas Jupri. Semoga arwah dari Pak Busro itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umumnya setiap kali Jupri mendatangi warga kampung dan beliau melunaskan hutang-hutangnya, selalu ada doa kebaikan dari warga kampung itu. Dan ternyata setelah kejadian itu, Pak Busro ini nggak pernah lagi menampakkan dirinya. Dan nggak ada lagi penampakan-penampakan dari Pak Busro yang menghantui warga. Bisma pun juga mendengar tentang hal ini. Dan pada saat itu tiba-tiba Bisma ini mendapat sebuah bisikan. Waktu itu Bisma lagi jaga parkir di sana. Di situ Bisma melihat ada tulisan besar di minimarket itu. Padahal tulisan ini sudah diletakkan lama oleh pihak minimarket. Tapi Bisma baru menyadari dan dia ini baru memahami. Tulisan ini menyatakan bahwa pengunjung yang mendatangi minimarket tersebut tidak boleh memberikan uang ke tukang parkir.
Di situ Bisma jadi berpikir panjang. Iya juga ya, kasihan orang-orang yang belanja di sini. Katakan kalau ada orang yang mau beli rokok di minimarket ini, rokok ini harganya 20.000. Tapi dia menjadi bayar 22.000 karena dia harus bayar parkir 2.000. Kalau saja dia beli di warung tetangganya yang ada di sebelah rumahnya, dia tetap bayar 20.000 untuk rokok ini. Nggak ada embel-embel 2.000 untuk parkir. Tiba-tiba saat itu juga Bisma ini tersadar dan langsung dia nggak jaga parkir itu lagi. Dan dia nggak juga mengabarkan ke anak buah Pak Busro yang namanya Udin ini. Dia sama sekali nggak berhubungan dengan Udin. Jadi setelah kejadian itu, Bisma nggak lagi mendatangi tempat parkir itu dan dia beraktivitas hanya di pabrik. Nah, sampai suatu ketika, 1 bulan setelah Bisma mengundurkan diri jadi tukang parkir, supervisor Bisma yang menjadi teman dekat Bisma yang ada di pabrik itu, dia bilang, "Bis, aku habis ini ada pengangkatan. Aku megang area manajer di sini. Kamu sudah tak promosikan, kamu nanti naik jadi supervisor." Di situ Bisma ini agak nggak percaya. Allahu Akbar. Jadi Bisma itu sempat mengungkapkan ke sahabatnya itu, "Pak, aku ini baru saja meninggalkan jadi tukang parkir. Aku merasa banyak mudorotnya kerja jadi tukang parkir di sana. Apa ini kebetulan ya, Pak?" Terus si temennya ini bilang, "Bim, nggak ada kebetulan dalam dunia ini. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah." Dari situlah Bisma ini kayak nggak percaya. Dan akhirnya benar. 2 minggu setelah itu ada surat pengangkatan. Dan Bisma ini dipindahkan ke daerah Tangerang. Dan dia jadi supervisor di sana. Dan sampai cerita ini diturunkan, Bisma masih kerja di tempat itu. Dan Bisma ini merasakan hidupnya tenang, damai. Dan sampai cerita ini diceritakan oleh Bisma pada Kembara Sunyi, Bisma masih tinggal di Tangerang sana bersama anak dan istrinya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bisma pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.